Bab 1846. Oke, ulat naga bertanduk emas juga tahu bahwa situasinya kritis, dan segera setuju. Saat ini, sepertinya tidak ada gerakan. Hun Lao dan Ye Yunfei menemukan pada saat yang sama bahwa makhluk di lembah tidak mengusir mereka, dan energi yang dilepaskan dari peti kristal juga menyusut kembali. Tenang di lembah, Ye Yunfei dan Hun Lao melihat ke lembah dari kejauhan, dan melihat bahwa semua makhluk berlutut di tanah seperti sebelumnya, tidak bergerak. Aku mengerti. Wanita itu menolak untuk membiarkan makhluk-makhluk itu meninggalkan jangkauan lembah, kalau tidak dia tidak akan bisa mengendalikan mereka untuk menjaga kewaspadaannya. Pria tua itu tiba-tiba dikatakan. Itu mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Terlalu menakutkan? Apalagi kita, bahkan jika setengah kaisar datang, dia tidak akan berani memprovokasi dia. Hun Lao mengingat apa yang baru saja terjadi, dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Apa asal-usul medan perang ini? Ada keberadaan yang begitu menakutkan. Ye Yunfei juga sedikit terkejut. Jangan terlalu memikirkannya. Ayo cepat dan tinggalkan medan perang lama ini. Terlalu berbahaya. Di sini, jika kita terus berkeliaran di sini, kita mungkin bertemu dengan keberadaan yang lebih kuat, dan kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kami ingin. Kata lelaki tua itu. Oke, ayo pergi. Bagaimanapun, kita telah berhasil menyelamatkan leluhur iblis, dan perjalanan ini bermanfaat. Ye Yunfei tertawa. Jadi, Ye Yunfei kembali ke rute asalnya. Tuan Ye Yunfei, leluhur telah koma selama ini, ada apa dengannya? Di dalam menara hantu, penguasa suku iblis sedang menjaga leluhur iblis, tanya transmisi suara. Setelah Yao Zu diselamatkan, Ye Yunfei mengirimnya ke menara hantu, tetapi Yao Zu dalam keadaan koma setelah meninggalkan lembah itu. Tidak masalah, tubuh jiwanya dikendalikan oleh hukum ilusi yang sangat kuat. Lalu aku akan membantunya menyingkirkannya, dan dia akan bangun. Ye Yunfei merasakan lautan jiwa, leluhur iblis, dan berkata kepada leluhur iblis. Kata tuannya, oke, Tuan Ye Yunfei, semuanya tergantung padamu. Jawab Master Monster itu dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, Tuan Istana Panjang Umur dan 4 pengamat bintang lainnya semuanya berada di menara hantu, dan Ye Yunfei tidak membiarkan mereka keluar lagi. Medan perang kuno ini terlalu berbahaya, bahkan Ye Yunfei harus berhati-hati. Jika mereka dilepaskan, mereka akan terganggu untuk merawatnya. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah tingkat kaisar, terus melawan segala macam bahaya yang terjadi dari waktu ke waktu, dan berjalan jauh ke belakang. Perang ini melibatkan banyak dunia inti dan banyak ras. Makhluk terlemah yang berpartisipasi dalam perang adalah pengamat bintang, dan pengamat bintang hanya dapat dianggap sebagai prajurit kecil di medan perang ini, dan yang terbawa adalah umpan meriam. Yang terkuat adalah Half Emperor, tapi saya tidak tahu apakah akan ada master tingkat kaisar. Pada saat yang sama, Ye Yunfei dengan hati-hati mengamati medan perang kuno yang kacau, berpikir untuk dirinya sendiri. Sepanjang jalan, Ye Yunfei telah melihat banyak energi sisa setengah kaisar. Ini membuktikan bahwa ada banyak master tingkat setengah kaisar yang berpartisipasi dalam perang ini. Booming, tiba-tiba, di suatu tempat di kejauhan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan energi yang sangat menakutkan melonjak ke langit, seperti tsunami. Energi tingkat kaisar, benar saja, ada master setingkat kaisar surga yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Petik 2. Ye Yunfei merasakan fluktuasi energi yang tersisa yang meledak di ujung bumi yang jauh, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ya Tuhan, sebenarnya ada master setingkat kaisar surga yang berpartisipasi di medan perang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sejarah panjang dunia 3000 ukuran, pernahkah ada perang skala besar di mana para master setingkat kaisar surga berpartisipasi dalam pertempuran? Petik 2. Orang tua itu juga merasakan fluktuasi energi dari tingkat kaisar di kejauhan, dan mau tidak mau berteriak. Bukan hanya penguasa tingkat kaisar. Saya curiga ada eksistensi yang lebih kuat dari kaisar yang juga berpartisipasi dalam perang ini. Apakah Anda lupa, wanita yang baru saja kita temui di lembah itu mungkin lebih kuat dari kaisar langit. Kemungkinan besar, dia juga ikut serta dalam perang ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal, ini sangat menakjubkan. Perang macam apa ini? Orang tua itu juga sangat terkejut. Aku tahu perang apa itu. Petik 2. Ye Yunfei mengamati medan perang pembunuh di depannya, dan berkata perlahan.
Pertempuran menghancurkan dunia. Petik 2. Orang tua itu segera tahu apa yang ingin dikatakan Ye Yunfei. Ya, dalam sejarah 3000 dunia, tampaknya hanya pertempuran pemusnahan yang melibatkan master tingkat kaisar dalam pertempuran, dan sejauh yang saya tahu, ada banyak master tingkat kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, faktanya, setelah Ye Yunfei berkultivasi menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan beberapa waktu untuk menyelidiki dan mempelajari perang pemusnahan, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Informasi yang diperoleh dari penyelidikan Ye Yunfei adalah bahwa perang penghancuran dunia adalah perang tragis yang memengaruhi 3000 dunia. Ada banyak kekuatan, ras, dan tuan yang kuat yang telah gugur dalam perang ini, dan bahkan tuan di tingkat kaisar surga juga banyak jatuh. Di beberapa kekuatan yang sangat kuno di dunia 3000, ada banyak buku kuno yang tidak lengkap yang mencatat bahwa perang pemusnahan dunia ini dipicu oleh para dewa. Sulit untuk mengatakan apakah pertempuran untuk menghancurkan dunia ini benar-benar dipicu oleh para dewa, tetapi kemungkinan besar ada makhluk yang lebih dari kaisar surga yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mungkin para dewa. Ye Yunfei memikirkan, wanita, di lembah. Lupakan saja, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika ini benar-benar medan perang-perang penghancuran dunia, bahkan master di tingkat kaisar surga akan jatuh ke sini. Airnya terlalu dalam. Dengan kekuatan kita berdua, mungkin agak sulit untuk tinggal di sini. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan mati. Ayo pergi, kata lelaki tua itu ketakutan. Oke, ayo pergi secepatnya. Saat aku cukup kuat, aku akan datang ke sini untuk menjelajah perlahan. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, tahu bahwa apa yang dikatakan Hun Lao masuk akal. Memang sangat berbahaya untuk tinggal di sini dengan kekuatan seseorang saat ini. Ingin datang di masa depan. Pria tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak mencari kaisar kehancuran kuno? Kaisar kehancuran kuno berpartisipasi dalam perang penghancuran dunia. Ini adalah medan perang-perang penghancuran dunia. Mungkin akan ada petunjuk untuk kaisar kehancuran kuno, kata Ye Yunfei. Masuk akal. Mata lelaki tua itu berbinar saat mendengarnya. Ayo pergi, mari kita cari segera. Mungkin kita akan menemukan keberadaan Ancient Desolate Emperor. Orang tua itu menjadi bersemangat, tidak sabar, dan segera ingin menemukan keberadaan kaisar kuno yang sunyi itu. Mari kita cari nanti. Dengan kekuatan kita berdua saat ini, kita tidak bisa berjalan-jalan di medan perang ini. Terlalu berbahaya. Jangan khawatir. Ketika aku cukup kuat di masa depan, aku pasti akan kembali di sini bersamamu untuk menemukan kaisar desolate kuno. Itu hilang. Ye Yunfei terkejut, dan dengan cepat membujuknya. Selanjutnya, setelah banyak bujukan, Ye Yunfei berhasil membujuk Hun Lao, dan berjanji akan datang ke sini lagi di masa depan untuk mencari petunjuk tentang keberadaan kaisar kuno yang sunyi. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke mayat iblis es. Di dekat mayat Ice Demon, ada arus dingin yang menderu-deru, untaian es hitam menggantung di angkasa, dan lapisan tebal es hitam terbentuk di tanah. Kekuatan iblis es ini pasti menakutkan. Dia telah jatuh begitu lama, dan masih memiliki hawa dingin yang begitu kuat. Petik 2. Pria tua itu hanya bisa menghela nafas. Ya, kekuatan iblis es ini memang menakutkan. Ye Yunfei mengangguk. Keturunan keluarga saya masih dalam pelatihan tertutup, dan tidak cocok untuk pergi sekarang, jika tidak efek kultivasi akan terpengaruh. Anda harus menunggu di sini sebentar. Petik 2. Hantu tiba-tiba muncul di mayat iblis es. Itu adalah sisa jiwa dari iblis es. Baiklah, senior, mari kita tunggu di sini sebentar. Ye Yunfei mengangguk. Untuk penanaman Ice Demon, dia harus menunggu di sini. Bab 1847. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan tempat terdekat dan duduk bersila, memejamkan mata dan beristirahat. Jiwa sisa iblis es menghilang lagi. Anak muda, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Yunfei tiba-tiba mendengar suara, yang sepertinya datang dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera menoleh. Saya melihat seorang pria parubaya berdiri di suatu tempat di kejauhan, menatap Ye Yunfei. Hati-hati. Ini adalah jiwa yang tersisa dari Tuan Setengah Kaisar. Aku tidak tahu mengapa dia datang mencarimu. Orang tua itu segera menjadi waspada. Sisa jiwa iblis es muncul kembali, menatap pria parubaya di kejauhan. Area ini adalah wilayah Ice Demon,
dan sisa-sisa perang lainnya yang berkeliaran di medan perang secara sadar menghindarinya. Anak muda, saya tidak punya niat jahat. Apakah Anda akan meninggalkan medan perang ini? Saya punya satu hal untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Pria parubaya itu menatap Ye Yunfei dan berkata, dia memandang Ye Yunfei tanpa niat membunuh, tapi dengan sedikit niat memohon. Ingin menanyakan sesuatu padaku. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Apa yang ingin kamu minta? Aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu. Kamu bisa memberitahuku dulu untuk melihat apakah aku bisa membantumu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei secara alami dapat mengatakan bahwa pria parubaya ini juga merupakan sisa perang, tetapi pada saat ini dia benar-benar tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Anak muda, dengarkan aku. Saya dari faksi Tianyi di benua Xianling, dan saya adalah kepala faksi Tianyi. Saat itu, saya berpartisipasi dalam pertempuran ini dengan leluhur faksi. Saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan hilang di sini. Faktanya, alasan mengapa saya jatuh di medan perang saat itu bukanlah di tangan musuh, tetapi di tangan rakyat saya sendiri. Saya menjadi korban Luo Qiantao yang saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Saya secara pribadi melatihnya saat itu, dan mempromosikannya dari seorang diaken di fraksi menjadi wakil ketua fraksi Tianyi. Akibatnya, di medan perang, dia memanfaatkan ketidaksiapan saya, dan ketika saya melawan musuh yang kuat, dia menyelinap dari belakang dan membunuh saya. Sebelum saya meninggal, dia memberitahu saya bahwa dia akan segera mundur dari perang ini dan kembali ke benua Xianling untuk menggantikan saya sebagai kepala sekte, dan mengendalikan faksi Tianyi sejak saat itu. Luo Qiantao, bajingan, saya benar-benar buta saat itu dan salah membaca dia. Ketika pria parubaya mengatakan ini, wajahnya penuh amarah, dan dia menggertakkan giginya. Ye Yunfei mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Anak muda, saya punya anak perempuan bernama Bei Jiajia. Saya takut bajingan itu Luo Qiantao akan membahayakan Jiajia. Dapatkah Anda membantu saya membawa pesan kembali ke Jiajia, menyuruhnya menjauh dari bajingan Luo Qiantao itu? Saya tidak perlu khawatir, tetapi saya tidak bisa melepaskan Jiajia, putri saya. Ketika dia berumur 3 tahun, ibunya meninggal secara tak terduga. Dia telah banyak menderita bersamaku sejak dia masih kecil. Aku malu padanya. Petik 2. Pria parubaya itu berkata dia merindukan putrinya, dan wajahnya penuh kelembutan dan rasa bersalah untuk beberapa saat. Izinkan saya membawa pesan untuk putri Anda. Senior, saya dari benua Hongmeng, bukan dari benua Xianling. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, anak muda, apakah kamu akan pergi ke benua Xianling di masa depan? Pria parubaya itu bertanya. Ini, aku tidak bisa memastikannya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei, anak muda, jika kamu pergi ke benua Xianling di masa depan, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada putriku. Satu-satunya harapanku sekarang adalah berharap Jiajia aman. Selama dia aman, aku tidak menyesal dalam hal ini, dunia itu hilang. Pria parubaya itu berkata dengan nada memohon. Ya, jika aku pergi ke benua Xianling di masa depan dan aku bisa menemukan Nona Bei Jiajia, aku akan membantumu menyampaikan pesan ini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ye Yunfei tahu bahwa pria parubaya ini sangat merindukan putrinya. Ini adalah kekhawatiran dan perhatian seorang ayah terhadap putrinya. Ye Yunfei tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, anak muda. Ini adalah beberapa hadiah dari saya. Mohon terimalah. Petik 2. Melihat bahwa Ye Yunfei setuju, pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraannya, menjentikkan jarinya, dan mengirim cincin luar angkasa ke tubuh Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tingkat cincin luar angkasa ini sangat tinggi, dan ruang di dalamnya sangat luas, yang setara dengan senjata ajaib ruang angkasa, diisi dengan berbagai sumber daya kultivasi, yang paling banyak adalah berbagai kristal hukum, ditumpuk menjadi pegunungan, naik turun terus-menerus. Anda tidak bisa melihat sisi sekilas. Ye Yunfei menemukan banyak spar hukum ruang dan hukum waktu yang dia butuhkan. Selain batu kristal, ada juga sejumlah besar bahan obat, termasuk level G, level Nirvana, level GE, dan bahkan level E. Selain itu, ada sejumlah besar harta langit dan bumi lainnya, seperti susu roh bumi, emas merah darah Phoenix, batu jiwa, dan sebagainya. Karena ada terlalu banyak harta karun di cincin luar angkasa ini,
Ye Yunfei tidak bisa melihatnya lebih dekat untuk sementara waktu. Teratai terbang awan 9 daun, kayu bodi 7 bukaan, batu umur panjang darah 1000 tahun. Ketiga jenis harta ini dapat digunakan untuk membantu sumsum dan tulang ayah yang mati, dan meningkatkan bakatnya dalam seni bela diri. Ye Yunfei tiba-tiba melihat 3 harta yang sangat dia inginkan, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan pergi ke benua Xianling untuk menemukan Nona Bei Jia dan menyampaikan kata-kata senior. Petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan Space Ring dan berkata dengan rasa terima kasih. Saya membawa barang-barang ini dari rumah harta karun markas besar fraksi Tianyi saat itu. Awalnya saya berencana menggunakannya untuk menambah konsumsi selama perang. Tanpa diduga, perang baru saja dimulai. Saya dibunuh oleh Luo Qiantao, jadi saya tidak membutuhkannya. Awalnya Luo Qiantao ingin merebutnya, tetapi medan perang terlalu kacau pada saat itu. Sejumlah besar tuan musuh bergegas untuk membunuhnya. Luo Qiantao tidak punya pilihan selain melarikan diri segera. Bagaimana dengan ini, anak muda? Saya akan memberi Anda jejak kekuatan jiwa. Jika Anda pergi ke faksi Tianyi di masa depan, jika Anda memiliki kemampuan, bantu saya membunuh Luo Qiantao. Jejak kekuatan jiwa saya akan membantu Anda menjadi kepala faksi Tianyi. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka sampaikan saja pesan itu ke Jia untuk saya. Petik 2. Kata pria parubaya itu. Senior, bagaimana dengan ini? Sisa jiwamu mengikutiku untuk meninggalkan medan perang ini, dan aku akan membawamu kembali ke markas faksi Tianyi di masa depan. Bukankah lebih baik untukmu untuk bertemu langsung dengan Nona Jia? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa pergi bahkan jika aku mau. Aku tidak bisa meninggalkan medan perang ini. Karena ada kekuatan misterius di medan perang ini, yang memenjarakan semua sisa perang di sini, dan mereka tidak akan pernah bisa pergi. Anda bukan sisa perang dari medan perang ini, jadi Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Petik 2. Pria parubaya itu berkata sambil menghela nafas. Apakah ada sesuatu di sini? Petik 2. Ye Yunfei tercengang. Memang benar, anak muda, kamu juga harus segera meninggalkan medan perang ini. Tempat ini sangat aneh. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, kecelakaan akan mudah terjadi. Mungkin kamu akan dipenjara di sini seperti kami. Pria parubaya itu menambahkan. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, senior, aku juga ingin bertanya tentang perang ini. Apakah perang ini perang pemusnahan? Siapa yang memprakarsai perang pemusnahan? Apakah itu benar-benar diprakarsai oleh para dewa? Siapa dua pihak yang berperang? Tanya Ye Yunfei. Keingintahuan Ye Yunfei tentang perang penghancuran dunia sangat kuat. Bab 1848. Anak muda, topik ini tidak dapat didiskusikan dalam ruang lingkup medan perang ini. Saya tidak berani mengatakannya, dan Anda harus berhenti bertanya. Jika tidak maka akan menimbulkan bencana. Begitu kita membahas topik ini, kita akan dibunuh oleh seseorang dalam kegelapan. Keberadaan misterius menangkapnya dan menyerang kita. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan di sini. Pria parubaya itu tidak bisa tidak mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan segera berkata kepada Ye Yunfei melalui suara transmisi. Ekspresinya sangat gugup. Ada keberadaan misterius dalam kegelapan. Senior, apakah ada keberadaan menakutkan yang memantau medan perang lama ini? Tidak bisakah kita menggunakan transmisi suara untuk membicarakan topik ini? Ye Yunfei tanya ingin tahu. Tidak baik menggunakan transmisi suara untuk membicarakan topik ini, dan kamu akan ketahuan. Anak muda, jangan tanya topik ini lagi. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Oke, melihat ekspresi wajah pria parubaya itu, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menyerah dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Hanya saja rasa ingin tahu di hati Ye Yunfei semakin kuat, dan dia diam-diam memutuskan bahwa ketika kekuatannya cukup di masa depan, dia harus masuk kembali ke medan perang kuno ini untuk mencari tahu. Oke, anak muda, aku pergi. Jika kamu melihat Jia, katakan padanya untuk tidak merindukanku, aku baik-baik saja. Kata pria parubaya itu kepada Ye Yunfei, lalu berbalik dan menghilang dalam sekejap. Tampaknya apa yang baru saja saya tanyakan membuatnya sangat takut. Ye Yunfei melihat ke tempat di mana pria parubaya itu menghilang, dan tidak bisa menahan senyum masam.
Ye Yunfei secara alami dapat melihat bahwa alasan mengapa pria parubaya itu terburu-buru untuk pergi adalah karena dia baru saja menanyakan kata-kata itu. Topik perang penghancuran dunia sebenarnya telah menjadi tabu di medan perang kuno ini. Apakah benar-benar ada keberadaan misterius di medan perang kuno ini, mengawasi semuanya? Ye Yunfei melihat medan perang yang kacau di sekitarnya, diam-diam terkejut. "Bos, aku bisa melakukannya. Nenek moyang menyuruh kita meninggalkan medan perang ini secepat mungkin, dan kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kalau tidak akan sangat berbahaya." Pada saat ini, Iblis Es tiba-tiba muncul, berdiri di atas es besar di sebelah mayat iblis. Dia berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, anak muda, kamu segera pergi, kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semakin cepat kamu meninggalkan medan perang ini, semakin baik." Jiwa iblis es yang tersisa juga muncul dan berkata kepada Ye Yunfei, "Tampaknya topik yang baru saja kutanyakan menakuti leluhur iblis es, jadi ayo cepat pergi." Ye Yunfei tahu apa yang sedang terjadi. "Oke, Dabing, ayo pergi. Senior, akan ada waktu nanti." Ye Yunfei juga sangat ingin meninggalkan medan perang saat ini. Lagi pula, Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan beberapa makhluk yang sangat kuat, dia tidak akan memiliki perlawanan. "Nak, jangan berlama-lama, ayo pergi sekarang, aku akan ketakutan," desak Hun Lao. "Oke." Ye Yunfei memindahkan Ice Demon ke menara hantu, berbalik dan pergi. Untuk beberapa alasan, saat ini Ye Yunfei benar-benar merasa ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan, yang membuat Ye Yunfei waspada. Selanjutnya, Ye Yunfei maju dengan kecepatan penuh, bergegas menuju posisi di mana dia memasuki medan perang kuno ini. Tidak lama kemudian, dia akhirnya kembali ke posisi di mana dia memecahkan penghalang ruang angkasa dan memasuki medan perang. Di atas posisi ini, penghalang ruang belum sepenuhnya diperbaiki, dan masih ada beberapa retakan kecil, jadi Ye Yunfei mengenalinya sekilas. "Semuanya, keluar, hancurkan penghalang luar angkasa di sini, dan kembali ke benua Hongmeng." Ye Yunfei memindahkan Tuan Istana Panjang Umur dan 4 penguasa lain dari alam pengintip, dan kemudian bekerja dengan mereka untuk membombardir ruang penghalang, dan setelah beberapa saat, penghalang ruang di sini dihancurkan lagi. "Ayo pergi." Ye Yunfei memindahkan keempat pengamat bintang ke menara hantu, bergegas ke celah ruang angkasa yang rusak, dan akhirnya meninggalkan medan perang kuno. Fiuh, akhirnya kembali ke benua Hongmeng. Ye Yunfei melintasi penghalang ruang dan kembali ke benua Hongmeng. Melihat kembali celah ruang yang perlahan sembuh, Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega. "Aku akan membantumu memperbaikinya." Dengan pemikiran Ye Yunfei, Kunpeng bergegas keluar dari belakang, melepaskan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa untuk membantu memperbaiki celah ruang angkasa. Sebagai binatang luar angkasa, Kunpeng memiliki semua jenis bakat luar angkasa magis, dapat dengan mudah menghancurkan ruang dan memperbaiki ruang. Tidak lama kemudian, celah ruang ini akhirnya diperbaiki sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa retakan ruang gelap yang tersebar di sana. Penghalang ruang memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan setelah beberapa saat, penghalang ruang di sini akan berhasil diperbaiki sepenuhnya. Meskipun proses memasuki medan perang kuno kali ini agak mendebarkan, hadiahnya juga besar. Kata Ye Yunfei kepada lelaki tua itu, "Saya menemukan bahwa apa yang dikatakan Xuan Gui tidak buruk sama sekali. Anda cukup mampu untuk bertele-tele." Kata Hun Lao, "Oke, ayo kembali." Ye Yunfei tertawa. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas Istana Panjang Umur. "Meskipun aku adalah ruang rahasia, aku akan membantu leluhur iblis menyingkirkan ilusi di lautan jiwa," kata Ye Yunfei kepada penguasa Istana Panjang Umur. "Jangan khawatir, aku akan mengembalikan leluhur iblis ke keadaan semula," kata Ye Yunfei kepada penguasa klan iblis. "Itu kerja keras, Tuan Ye." Tuan monster itu dengan cepat menjawab, "Oke, segera." Tuan Istana Umur Panjang secara pribadi mengatur gua kultivasi yang tenang. Ye Yunfei memasuki gua kultivasi ini, lalu memasuki menara hantu, duduk bersila di samping leluhur iblis, mengeluarkan sejumlah besar bahan obat bermutu tinggi, dan mulai memurnikan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwanya sendiri untuk membantu leluhur iblis mengusir ilusi di lautan jiwa. Faktanya, laut jiwa dan tubuh jiwa Yao Zhu tidak terluka,
tetapi dia dibingungkan oleh hukum ilusi yang cemerlang, dan jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Selama ilusi ini dikeluarkan, leluhur iblis akan segera pulih. Tuan, prinsip-prinsip ilusi ini terlalu pintar dan menakutkan. Bahkan aku tidak dapat memahaminya. Hu Miao tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat ini, karena dia telah mempelajari alam ilusi di lautan jiwa leluhur iblis. Tingkat ilusi Anda masih relatif rendah. Ketika Anda benar-benar memahami warisan ilusi klan Tianhu kuno Anda, mungkin Anda juga bisa mencapai tingkat ini. Ye Yunfei tertawa. Belum tentu, warisan jalur ilusi yang ditampilkan oleh wanita itu tampaknya lebih kuat daripada warisan jalur ilusi dari klan rubah langit primordial kita. Kamu tidak bisa menerimanya, kata Hu Miao sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita pahami ilusi ini di lautan jiwa leluhur iblis bersama-sama. Mungkin kamu bisa mendapatkan inspirasi, kata Ye Yunfei. Oke, Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei, dan mulai mempelajari dan memahami ilusi cemerlang di lautan jiwa leluhur iblis. Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia dan membantu leluhur iblis menyingkirkan ilusi. Bab 1849, Xianling Realm, markas besar Istana Tianshan. Di gua budidaya dengan aura yang kaya. Aneh, avatarku di benua Hongmeng sepertinya telah memasuki ruang khusus, dan telah dipenjara di sana oleh kekuatan misterius. Mungkinkah avatarku masuk ke ruang tertentu di benua Hongmeng? Tapi, di benua Hongmeng, seharusnya tidak ada satu dunia rahasia pun yang dapat membatasi avatarku, bukan? Master Istana Tianshan duduk bersila di gua ini, dan telah menyimpulkan avatarnya di benua Hongmeng. Mencoba menghubungi telah dibuat, tetapi tidak berhasil. Itu saja, pergi ke penyihir tua untuk membantuku menyimpulkannya. Tuan Istana Tianshan berpikir sejenak, berdiri, dan menghilang dalam satu langkah. Saat berikutnya, penguasa Istana Tencent muncul di kedalaman markas Istana Tencent, di puncak pemandangan tertentu, di depan gubuk jerami. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila di depan gubuk jerami, dengan meja teh di depannya, dan dua anak laki-laki sedang membuat teh. Penyihir tua, aku punya sesuatu yang ingin aku minta untuk kamu lakukan, kata Master Istana Dewa Surgawi. Tuan Asgard, sama-sama, saya sudah tahu tujuan Anda. Saya akan membantu Anda menyimpulkan keberadaan klon Anda di benua Hongmeng sekarang. Pria tua berambut putih itu menjawab sambil tersenyum. Pria tua berambut putih ini adalah penyihir tua dari Istana Dewa Surgawi, dan senioritasnya jauh lebih tinggi daripada Tuan Istana Dewa Surgawi, jadi bahkan Tuan Istana Dewa Surgawi harus bersikap sopan di depannya. Penyihir tua itu benar-benar peramal, uji Master Istana Dewa Surgawi. Penyihir tua itu segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai menyimpulkan. Saya melihat rune misterius muncul dari antara kedua tangannya, dan kemudian merembes ke ruang di depannya, menghilang. Tuan Asgard, avatar Anda di benua Hongmeng tampaknya telah memasuki benua bobrok yang penuh dengan sisa jiwa dan aura pembunuh. Ada mayat di mana-mana, senjata rusak, dan sisa jiwa itu saling membunuh, sepertinya tidak pernah berakhir. Di sana tampaknya itu adalah medan perang kuno. Setelah beberapa saat, penyihir tua itu tiba-tiba berkata dengan heran. Melalui teknik deduksi, dia samar-samar melihat medan perang kuno. Apa, klon saya itu telah memasuki medan perang kuno? Master Istana Dewa Surgawi terkejut ketika mendengar ini. Ya, dan sisa-sisa perang di medan perang kuno ini umumnya sangat kuat. Kami menemukannya. Asgard Master, avatarmu sepertinya dipenjara oleh energi yang menakutkan. Tiba-tiba, penyihir tua itu berteriak di jalan yang mengejutkan. Ya, ini adalah hasil deduksi saya selama 2 hari terakhir. Penyihir tua, Anda dapat menyimpulkannya dengan hati-hati lagi untuk melihat apa yang terjadi, kata penguasa Istana Tianshan. Oke, izinkan saya menyimpulkan asal-usul energi misterius itu. Penyihir tua itu mengangguk. Kemudian, penyihir tua itu mulai menyimpulkan energi misterius yang memenjarakan avatar penguasa Istana para Dewa. Pada saat yang sama, di medan perang kuno, di lembah misterius yang penuh dengan makhluk berlutut, di atas peti mati kristal, rune turun ke peti mati kristal melalui ruang dan waktu yang jauh. Tiba-tiba, kerangka seputih salju di peti mati kristal bergetar sedikit, dan energi yang menakutkan meledak. Di dalam markas Istana Tianshan di Mausolem Abadi, penyihir tua itu berteriak dan membanting ke belakang, menghancurkan setengah dari gubuk jerami di belakangnya, memuntahkan darah dari mulutnya, dan langsung menjadi lebih tua,
berjuang untuk bangun, tetapi itu karena dia tidak berdaya, merangkak ke sana dan terus-menerus bergerak-gerak. Tuan, kedua bocah itu menjadi pucat karena terkejut, dan segera bergegas membantu penyihir tua itu. Penyihir hebat, apa yang terjadi di sini? Master Istana Dewa Surgawi juga terkejut dan bergegas ke depan untuk bertanya. Tuan Asgard, saya telah menyimpulkan keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat diprovokasi. Dialah yang baru saja memperingatkan saya. Tuan Asgard, avatar Anda harus dipenjara oleh keberadaan yang menakutkan itu. Saya tidak dapat menyimpulkannya lagi, kalau tidak saya akan mengambil ini hidupku. Kata mage tua itu dengan lemah sambil batuk darah. Keberadaan yang mengerikan, keberadaan menakutkan macam apa yang ada di benua Hongmeng. Seharusnya tidak, Master Istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan cemberut. Penyihir tua, hal-hal ini untuk pemulihan Anda. Karena Anda tidak dapat menyimpulkannya, maka abaikan masalah ini untuk saat ini. Saya akan mengirim klon lain ke benua Hongmeng untuk melihat apa yang terjadi. Mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada penyihir tua, yang berisi banyak harta berharga langit dan bumi. Tuan Istana, benua Hongmeng sepertinya tidak mudah, kamu harus berhati-hati. Penyihir tua itu memperingatkan, oke, saya akan berhati-hati. Hanya saja Istana Tianshan saya masih mudah diprovokasi. Petik 2, pemilik Istana Tianshan mengangguk, lalu terbang ke udara, dan pergi dalam sekejap. Meskipun Istana Dewa Surgawi kita kuat, ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprovokasi. Saya harap Tuan Istana tidak menonjolkan diri. Penyihir tua itu hanya bisa menghela nafas pelan saat dia melihat Istana Tuan, sosok yang menghilang. Dia tahu bahwa Tuan Istana ini sangat ambisius, dan telah memperluas lingkup pengaruh Istana Tianshan selama bertahun-tahun. Dia telah mendirikan banyak subpoin di banyak dunia tingkat tinggi dan dunia tingkat rendah, terutama dengan dunia besar dan besar lainnya. Dunia kecil di antara 3.000 dunia pasukan bersaing untuk garis depan dan merebut banyak wilayah. Segera setelah, di kedalaman markas Istana Tenjin, di atas sebuah altar kuno, penguasa Istana Dewa Surgawi dan 5 tetua tertinggi berdiri di samping altar, dan ada selusin pejabat senior Istana Dewa Surgawi lainnya. Selain itu, ada sejumlah besar orang dari Istana Tianshan, kebanyakan berasal dari alam bintang patah dan alam menatap bintang. Hukum langit dan bumi di benua Hongmeng hampir tidak dapat mengakomodasi master dari alam menatap bintang. Selain itu, bahkan mereka yang memasuki benua Hongmeng pada tahap akhir Stargazing Realm dan Master yang sempurna harus berhati-hati. Jika tidak, mereka akan dengan mudah dikecualikan dan diserang oleh hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, kali ini, orang-orang terkuat yang dikirim oleh Istana Tianshan ke benua Hongmeng adalah mereka yang berada di tahap tengah alam memandang bintang, total 15. Di antara mereka adalah tiruan dari penguasa Istana Dewa Surgawi. Tentu saja, meskipun avatar penguasa Istana Dewa Surgawi hanya berada di tahap tengah alam pengamatan bintang, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan alam pengamatan bintang akhir. Selain 15 penikmat tahap menengah, ada lebih dari 70 penikmat tahap awal. Selain itu, ada lebih dari 1000 dunia bintang yang rusak. Skala kekuatan seperti itu tidak terbayangkan untuk benua Hongmeng. Lagi pula, tujuan utama Istana Tianshan mengirim orang ke benua Hongmeng kali ini adalah untuk merebut menara Dao Surgawi. Demi pagoda Tiandao, Istana Tianshan pasti tidak bisa pelit, dan mengirim sekelompok pengamat bintang yang kuat ke sana. Tuan Asgard, Anda dulu mendominasi seluruh benua Hongmeng hanya dengan satu avatar dengan kekuatan awal di alam pengamatan bintang, dan mengembangkan cabang Istana Tianshan menjadi kekuatan paling kuat di benua Hongmeng. Sekarang kami telah mengirim begitu banyak alam pengamatan bintang ke sana. Di benua Hongmeng, kamu pasti bisa memanggil angin dan memanggil hujan, dan kamu tidak akan terkalahkan, kata seseorang tingkat tinggi kepada Master Istana. Hanya dengan cara ini kami dapat menjamin bahwa Menara Dao Surgawi akan dibawa kembali. Adapun Menara Dao Surgawi, Istana Tianshan kami bertekad untuk memenangkannya, jika tidak dibatasi oleh aturan langit dan bumi di benua Hongmeng. Saya akan mengirim master yang lebih kuat ke sana, dan bahkan tubuh saya ingin pergi ke sana secara langsung, kata Tuan Istana dengan ringan. Ya, pagoda Tiadao terlalu berharga untuk mendapatkan pagoda Tiadao. Istana Tianshan kami akan melakukan apa saja. Beberapa tetua tertinggi di sampingnya juga mengangguk setuju. Bab 1850. Oke, jangan buang waktu lagi, segera teleportasi ke sana, atau kamu akan berubah jika kamu terlambat.
kata Master Istana Surgawi dengan suara yang dalam. Tuan Istana, agak sulit mengirim begitu banyak alam pengamatan bintang sekaligus. Lebih baik meminta bantuan penyihir tua, jauh lebih aman, kata seorang penatua. Tidak nyaman bagi penyihir tua, bagaimana dengan ini? Panggil semua penyihir di Istana Tianshan kita, ditambah beberapa dari kita, dan bekerja sama untuk mengirim orang-orang ini. Pemilik Istana Tianshan setelah memikirkannya, katanya. Pada saat yang sama, di daratan Hongmeng, Tiongkok, di markas Istana Panjang Umur. Di dalam Menara Pantom, butuh Ye Yunfei beberapa tahun untuk akhirnya secara bertahap membersihkan ilusi di lautan jiwa leluhur iblis. Selama proses ini, Ye Yunfei dan Hu Miao belajar dan menganalisis bersama, terus-menerus menguraikan ilusi tersebut. Saya harus mengatakan, halusinasi itu terlalu menakutkan, bahkan Ye Yunfei pun merasa sedikit pusing. Dalam proses memecahkan ilusi itu, Hu Miao mendapat banyak manfaat, dan tingkat ilusinya telah meningkat pesat. Keluarga Taiko Tianhu secara alami pandai ilusi, tetapi level garis keturunan Hu Miao tidak cukup tinggi, dan dia belum benar-benar menguasai ilusi yang diwarisi oleh ras. Inspirasi yang hebat membuat tingkat ilusi terus meningkat. Segera, setelah beberapa saat, Yao Zhu akan sepenuhnya bangun. Ye Yunfei akhirnya menghela nafas lega. Setelah Yao Zhu bangun, aku akan memikirkan kapan harus meninggalkan benua Hongmeng, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Pengejaran Ye Yunfei yang paling mendesak dalam hidupnya adalah berkultivasi kembali ke alam Kaisar Surga. Hukum langit dan bumi di benua Hongmeng tidak bisa mendukung kultivasi Ye Yunfei ke alam Kaisar Langit, jadi dia harus pergi ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Tuan, dunia mana yang akan kamu tuju setelah meninggalkan benua Hongmeng? Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum memikirkannya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Wah, jangan lupa, masih ada bahaya tersembunyi di benua Hongmeng, Middle Earth Sensu. Hun Lao tiba-tiba mengingatkan, kuil leluhur di markas Istana Tianshan. Saya akan menghancurkannya. Jika tidak, Istana Tianshan akan kembali cepat atau lambat. Ye Yunfei tahu apa yang dimaksud Hun Lao, dan menjawab dengan anggukan. Hu Miao, sebagian besar ilusi di lautan jiwa leluhur iblis telah dibersihkan, dan kamu seharusnya bisa menyingkirkan sisanya. Aku berencana untuk mundur dan berlatih untuk meningkatkan alamku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Hu Miao. Oke, Tuan, jangan khawatir, saya memiliki kemampuan untuk membantu Yao Zhu menghapus semua ilusi, jawab Hu Miao. Jadi Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, dan mulai mundur dan berlatih, untuk menyerang alam kekuatan spiritual. Ye Yunfei mengeluarkan cincin luar angkasa yang disajikan oleh kepala faksi Tianyi, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal hukum, bahan obat, ramuan, dan berbagai harta alam dan duniawi yang bermanfaat bagi pengaruh alam. Ada terlalu banyak sumber daya pelatihan di ring luar angkasa ini. Pemimpin faksi Tianyi membawa kumpulan sumber daya ini untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi di medan perang, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Dia diserang dan dibunuh oleh rakyatnya sendiri tepat setelah perang dimulai, dan sekarang semuanya diberikan pergi ke Ye Yunfei. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei meluangkan waktu untuk menyempurnakan semua jenis eliksir yang khusus digunakan untuk membantu pengaruh alam saat menyerang alam. Di Menara Bayangan Mirage, sekitar setengah tahun kemudian, Ye Yunfei akhirnya mulai menerobos dan mengantarkan bencana. Guntur, tahap awal membaca bintang. Ye Yunfei berdiri di langit dan menjabat tangannya setelah melewati kesusahan guntur, dan berkata pada dirinya sendiri. Mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Selanjutnya, mari tingkatkan kekuatan jiwa, energi ruang, dan energi waktu untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berpikir pada dirinya sendiri. Dengan peningkatan terus-menerus dari alam, Ye Yunfei sekarang semakin dekat dan dekat dengan alam Kaisar Langit. Tapi juga seperti ini, semakin tenang Ye Yunfei, semakin dia tidak berani mengejar terobosan cepat. Ye Yunfei mengerti bahwa jika dia ingin menerobos ke cermin Kaisar Surgawi dengan mulus, dia harus memperhatikan fondasi kekuatan spiritual. Hanya dengan memoles fondasi kekuatan spiritual ke tingkat yang paling kokoh dia bisa menjadi Kaisar Surgawi. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai memurnikan berbagai ramuan dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa, energi ruang, dan energi waktu. Cincin luar angkasa itu berisi sejumlah besar sumber daya pelatihan yang khusus digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa, karena selama pertempuran,
selain kekuatan spiritual, kekuatan jiwa juga akan dikonsumsi dalam jumlah besar, sehingga kepala fraksi Tianyi juga bersiap banyak sumber daya kultivasi surga, harta benda dan bumi dengan kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, jumlah spar hukum ruang dan hukum waktu juga sangat besar. Bagaimanapun, itu cukup untuk memenuhi persyaratan kultivasi Ye Yunfei saat ini. Di Menara Hantu, setengah tahun lagi berlalu. Bagus sekali, kekuatan jiwaku saat ini telah melampaui sebagian besar master pengintip pikiran. Tingkat energi ruang dan energi waktu sama. Diperkirakan beberapa master dari dunia pengintip bintang dapat dibandingkan denganku. Denganku saat ini kekuatanku, aku sudah bisa. Aku bertarung melawan penguasa alam pengamatan bintang. Hasil latihan 6 bulan terakhir sangat bagus. Ye Yunfei merasa cukup puas, dan berkata, "Kamu hanya perlu mengeluarkan pedang panjang setengah tingkat kaisar itu, dan mudah untuk berurusan dengan penguasa alam pengamatan bintang. Tidak perlu membuang energi untuk melawan mereka," kata lelaki tua itu. "Kekuatanmu sendiri adalah yang paling dapat diandalkan. Dan pedang panjang setengah tingkat kaisar itu tidak dapat digunakan sembarangan di benua Hongmeng. Setelah diaktifkan, itu akan ditolak oleh hukum langit dan bumi di benua Hongmeng. Itu adalah diperkirakan paling banyak hanya bisa memotong 1 titik. Kedua pedang itu akan segera disembunyikan di pagoda Dao Surgawi." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Itu benar, pedang panjang itu adalah senjata sihir setengah kaisar yang menyerang. Itu dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan besar pada ruang dan waktu benua Hongmeng. Tentu saja, itu akan ditolak oleh benua Hongmeng. Menara Dao Surgawi berbeda, meskipun itu milik tingkat kaisar. Senjata ajaib, tetapi itu adalah senjata sihir pertahanan, itu tidak akan membahayakan benua Hongmeng, jadi tidak akan ditolak oleh benua Hongmeng," kata lelaki tua itu. "Kamu hanya setengah benar. Ada 2 alasan mengapa Menara Dao Surgawi dapat memasuki beberapa dunia tingkat rendah, dan bahkan beberapa dunia kecil. Yang pertama adalah karena Menara Dao Surgawi adalah senjata sihir pertahanan dan tidak akan menyerang rendah tingkat dunia menyebabkan kerusakan apapun, dan alasan kedua adalah Kaisar Desolate kuno dengan hati-hati mengatur pagoda Tiandao, sehingga memiliki kemampuan isolasi yang kuat, yang dapat sepenuhnya diisolasi dari ruang dan waktu di sekitarnya kapan saja, sehingga hukum langit dan bumi di sekitarnya tidak dapat dirasakan." Tolak itu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu? Apakah Anda tahu lebih banyak tentang pagoda Tiandao daripada itu?" tanya lelaki tua itu dengan ragu. Tentu saja, Ye Yunfei tertawa. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei adalah kaisar surga, dia secara pribadi telah menyempurnakan banyak senjata sihir tingkat kaisar, jadi dia secara alami mengetahui senjata sihir tingkat kaisar dengan sangat baik. "Tuan, semua ilusi di lautan jiwa leluhur iblis telah dibersihkan, dan dia akan segera bangun." Pada saat ini, Ye Yunfei menerima transmisi suara Humiao. Sungguh, bagus sekali. Ye Yunfei segera berhenti berlatih dan datang ke sisi Humiao, dan menemukan bahwa semua ilusi di lautan jiwa leluhur iblis telah dibersihkan, dan dia perlahan bangun. "Tuan Ye, ini kamu. Kenapa kamu di sini? Mungkinkah kamu juga memasuki medan perang kuno ini?" Beberapa saat kemudian, Yao Zu benar-benar bangun, membuka matanya, melihat Ye Yunfei untuk pertama kalinya, dan berseru kaget. Dia pikir dia masih di medan perang kuno itu. "Senior, kamu akhirnya bangun." "Senior, jangan khawatir, kami telah kembali ke Middle Earth China, di markas Istana Panjang Umur," jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. "Mengapa kita kembali ke markas Istana Panjang Umur?" Yao Zu tidak percaya, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya ke segala arah. "Benar saja, kami telah kembali ke markas Istana Panjang Umur. Apa yang terjadi di sini? Tuan Ye, apakah Anda membawa saya kembali dari medan perang kuno itu?" "Saya ingat bahwa saya masuk ke sebuah lembah di medan perang kuno itu di dalam, saya melihat peri cantik, dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya sangat mengagumi peri itu, dan saya bersedia mengikutinya selamanya. Belakangan, saya menjadi bingung, seolah-olah saya tinggal di lembah itu untuk waktu yang lama." Petik 2. Setelah merasakannya sebentar, Yao Zu akhirnya yakin bahwa dia berada di markas Istana Panjang Umur. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan mengingatnya. "Senior, apa yang kamu lihat di lembah itu bukanlah peri, tapi mayat wanita."
Kamu telah jatuh ke dalam ilusi karena ilusi yang sangat kuat. Ye Yunfei dengan kasar menjelaskan masalah ini. Ternyata aku jatuh ke dalam ilusi. Mengerikan. Tuan Ye, jika kamu tidak membawaku kembali, aku akan tinggal di lembah itu selamanya, menghabiskan sisa hari-hariku dengan tulang wanita itu. Leluhur, iblis setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Bersambung.